Hi everyone, how's your January going so far? Well, apparently I started mine with some head injury, as you can see. Well, sebenarnya aku pengen keep it low aja sih, cuman karena aku kasih tahu beberapa orang dan apparently beberapa orang ini kasih tahu banyak orang yang lainnya. Jadi aku dapat banyak banget WA sama telepon dari kalian, which apa ya, I'm so flattered actually kalian concern sama aku. Thank you for your concern. Dan karena hari Minggu sama Senin kemarin itu tuh masih hektik banget, kepalaku masih sakit juga, badan aku masih lemes banget juga. Jadi belum sempet cerita fullnya ke kalian. So I thought mau cerita di story, tapi kayaknya bakal sampai titik-titik banget. Jadi aku pikir ya udah deh buat video ini aja sebentar sekalian cerita sebenarnya tuh gimana sih gitu. So apparently aku pingsan guys, dan ini bukan pingsan yang pertama aku sebenarnya. I passed out a few times before karena darah rendah, tapi ini yang terparah karena ya sampai begini kejadiannya gitu. Jadi banyak banget yang tanya lagi diet ya atau olahraganya berat ya. Percayalah, gue nggak lagi diet dan memang olahraga, tapi olahraga gue nggak berat. Jadi hari Minggu kemarin sebelum gue olahraga tuh gue makan coklat dulu bahkan. Jadi habis makan coklat gue tunggu sebentar biar kayak manisnya naik gitu, gue hype olahraganya gitu kan. Terus udah habis kayak gitu I started with squat. Jadi gue squat 4 kali 12. Terus udah kayak gitu memang agak capek sih, agak napasnya lebih berat dari biasanya gitu. Tapi gue pikir ya biasa kali ya, soalnya udah seminggu nggak olahraga. Karena minggu kemarin gue dapet, dan biasanya kalau dapet gue tuh nggak olahraga gitu. Terus udah kayak gitu, setelah selesai squat, gue angkat barbel kecil buat tone my arm gitu. Terus udah gitu, memang ngerasa sedikit pusing, tapi masih nggak apa-apa. Jadi gue langsung taruh barbel gue, terus gue duduk di bangku ini. Duduk, terus meremin mata, cuman kayak breathe in, breathe out doang, sama lurusin kaki for a few minutes, and after that gue ngerasa udah oke gitu. Terus gue pikir ya udah deh nggak usah lanjut olahraga, gue mau cuci tangan gitu. Soalnya kayak jadi lebih conscious cuci tangan aja kan sekarang. Nggak tahu kenapa gue ngerasa gue harus cuci tangan gitu. Terus ya udah ke kamar mandi cuci tangan. Pas cuci tangan itu juga masih nggak apa-apa guys, masih nggak apa-apa. Terus habis cuci tangan, keringin tangan, terus gue balik ke kamar, gue mau duduk lagi nih. Terus tiba-tiba gue hilang. Dan sadarnya itu pas beberapa menit kemudian kayaknya ya, gue ngerasa kok dingin ya. Terus gue pegang kayak ya ampun gue di lantai gitu. Terus gak lama lagi gue ngerasa duh kok kepala gue sakit banget ya. Jadi gue refleks pegang kepala dong. Terus pas pegang kepala, gue lihat kayak gila, darah semua di tangan gue gitu. Langsung auto bangun gue, langsung auto seger gitu. Gue langsung keluar kamar, terus gue langsung panggil adik gue, Stan, buruan ke kamar gue, kepala gue berdarah, gue bilang kayak gitu. Terus a few minutes after that, adik gue masuk ke kamar, terus dia shock gitu kan, yang kayak, lo habis ngapain Ceh? Terus gue bilang, nggak tahu Stan, gue pingsan kayaknya, terus gue hit something deh gitu. Terus dia langsung ambilin anduk buat luka gue. Terus pas ditahan gitu, gue bilang sama si Stanley, lu coba deh lihat di lantai itu ada darah nggak? Gue bilang kayak gitu. Terus dia coba lihat, nggak ada darah. Terus gue bilang coba lu lihat lagi gitu. Terus akhirnya dia ketemu darah sedikit gitu di pinggir ranjang gue, di bawahnya gitu. Terus gue pikir oh ya mungkin pas gue jatuh gue hit pinggir ranjang gue gitu. Terus adik gue tanya mau ke UGD gak? Gue bilang aduh ntar dulu deh gitu.
Terus dia coba cariin betadine dong buat luka gue gitu. Dan apparently di rumah gue nggak ada betadine dong guys. Jadi adek gue inisiatif aja tuh, dia ke kamar mandi ambil obat kumur betadine. Terus dia tuang di anduknya buat gue. Terus gue bilang, lu yakin Stan pakai obat kumur betadine boleh? Ntar kepala gue kenapa-napa lagi. Dia bilang, bisa lah, pasti sama-sama antiseptik kok, cuman kandungannya lebih mild aja karena kita buat kumur gitu. Terus gue yang kayak aduh udah deh, gue nggak bisa mikir lagi, gue iya aja. Terus gue tempel lagi tuh anduk dengan betadine obat kumur di kepala gue. Terus setelah itu kok gue ngerasa kepala gue tambah sakit gitu, mungkin karena luka karena betadine kali ya. Terus gue bilang sama si Stanley, Stan, lu coba tolong liatin kepala gue deh, lukanya tuh parah gak gitu. Terus si Stanley bilang, aduh nggak kelihatan. Terus gue bilang, ya udah nih pakai handphone, pakai flashlight gitu kan. Terus ya udah akhirnya dia senterin, terus dia coba foto. Terus pas foto dia yang kayak gue nggak yakin sih ini nih rambut lu lagi ngegumpel atau ini lukanya. Terus pas gue lihat iya sih memang agak tebel gitu. Terus gue langsung kayak ya udah deh ke UGD, soalnya pala gue makin lama makin sakit gitu kan. Terus akhirnya langsung pergi ke UGD. Terus pas di UGD, tahu nggak guys, keadaan rumah sakit itu lagi parah banget. Jadi kalau bisa jangan sakit. Pas gue di UGD itu tuh semuanya lagi heboh dan gue tuh harus nunggu karena kamarnya penuh gitu, bednya penuh. Akhirnya gue nunggu selama, untungnya nggak lama sih, 10-15 menit. Terus gue bisa ditindaklanjuti gitu. Lu bayangin gak sih kalau orang yang lagi kena covid sesak napas harus nunggu 10-15 menit. Gue nggak tahu mereka tuh bisa nunggu apa enggak. Jadi ya lagi separah itu situasinya, dan puji Tuhan gue bisa nunggu. Dan rumah sakit yang gue datengin kemarin itu dekat rumah gue kayaknya sih nggak take in any covid patient ya. Jadi masih apa ya, karena kemarin tuh sakitnya aneh-aneh, bukan sakit yang sesak napas gitu. Terus udah kayak gitu kok gue ceritanya jadi ngarol ngidul ya. Iya, terus setelah itu kan gue ditindaklanjutin tuh sama dokter sama susternya gitu. Terus semua suster yang attend ke gue selalu nanya, Dek, kamu masih inget nama kamu siapa? Dia takut gue lupa ingatan guys. Terus puji Tuhan gue masih ingat semuanya, gue masih ingat nama gue. Selalu ditanyain, inget terakhir ngapain? Gue bilang inget sus gitu. Terus dia yang kayak oke, kayaknya kamu cuman luka biasa deh, tapi harus dijahit aja gitu. Terus pas dokternya kontrol juga bilang, wah ini lukanya lumayan dalam nih, harus dijahit, dia bilang gitu. Terus gue bilang, aduh dok, ini nggak bisa sembuh dengan sendirinya aja, karena gue tuh takut banget. My pain tolerance itu tuh very low, kayak gue tuh kebeset kertas aja bisa nangis, apalagi ini gitu kan. Terus ya udah, dia bilang nggak bisa, ini harus dijahit aja seminggu belum tentu kering, dia bilang kayak gitu. Terus yang kayak aduh mabok deh gue dengernya, tapi ya mau nggak mau harus dijahit gitu kan. Terus ya udah akhirnya dokternya bilang ya udah sus cukur dulu ya. Terus gue makin shock dong, hah dicukur? Terus susternya bilang iya dong, kalau enggak gimana jahitnya gitu. Jadi guys, aku pitak sekarang di sebelah sini. Aduh, makeup artist aku nanti tolong ya jadikan aku cantik lagi gitu walaupun aku pitak di sebelah sini. Dan mudah-mudahan nanti bisa aku tetap cover dengan rambutku yang lebat gitu biar nggak gitu kelihatan ya guys pitaknya. Aku jangan di make fun ya nanti. Terus ya udah akhirnya si susternya pitakin rambut gue, dibuat kayak segini kali gitu. Gue nggak tahu sih, ya pokoknya segitu deh biar dokternya bisa jahit dengan baik gitu kan. Terus gue tanya susternya kan yang kayak, sus emang gede banget ya luka saya? Terus dia bilang, ya lumayan lah, sekitar 7 cm. Gue kaget sih yang kayak, gue jatuh di bagian mana sampai lukanya sepanjang itu gitu. Terus ya udah akhirnya dokternya coba jahit dan dia bilang ini
suntiknya lokal ya gitu. Terus gue bilang, dok saya nggak bisa suntik yang sampai pingsan aja gitu ya, karena gue beneran takut gitu. Terus dia bilang kayak nggak bisa, di sini cuma bisa suntik lokal gitu kan. Terus ya udah akhirnya si dokternya suntik, terus dia bilang tarik napas ya, ini bakal sakit, dia bilang kayak gitu. Terus gue yang kayak aduh makin stres. Ya udah akhirnya dia suntik 3 posisi, jadi kayak di sini kalau nggak salah, di sini, pokoknya kayak 3 titik gitu dia suntik biar kebal. Setelah itu dia melakukan tindakan jahit itulah, dan itu my worst experience ever, karena gue tuh berasa banget kayak kepala gue dicubit terus dimasukin jarum dan dijahit gitu. Itu stres banget kemarin. Kayaknya tindakannya selama 20 menit sampai 30 menit gue nonstop nangis guys. Gue nonstop nangis karena gue takut dan sakit. Terus lu bayangin dong, kan kepala gue tuh harus diem aja ya, jadi gue tuh nangisnya kayak jadi kayak gue tuh aduh parah deh. Parah banget gitu. I cannot imagine myself. Terus as I mentioned before, situasi di UGD itu tuh lagi parah banget. Jadi lu bayangin, UGD kan kamarnya nggak ketutup gitu kan kayak cuman hordeng doang. Tiba-tiba gue denger ada ibu-ibu yang teriak minta tolong, beneran yang kayak suster tolong gitu. Anaknya nangis, gue nggak tahu what happened to her kid. Terus udah kayak gitu, di sebelah gue itu tuh ada yang telepon dokter lain bilang butuh kamar, yang kayak dok papa saya infal lagi nih dok, coba dong tolong arrange kamar karena di sini penuh gitu. Apparently rumah sakit di mana-mana juga penuh guys. Jadi sebelah gue lagi panik, sebelah gue teriak-teriak. Terus udah tuh gue nggak gitu sadar lagi. Terus I want to calm myself dong, kayak capek juga coy nangis 20 menit gitu kan. Terus jadi gue pengen mencoba tarik nafas gitu kan ya. Terus pas gue tarik nafas lagi, tiba-tiba sebelah gue lagi ada yang nangis, tiba-tiba nangis. Terus dia kayak Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus tolong selamatkan suami saya. Stres gak sih lu? Gue baru mau calm myself, tiba-tiba sebelah gue tuh nangis yang kayak gitu. Jadi it was a chaotic night ya. Jadi gue makin stres banget tuh ketika gue di treatment. Gue salut banget sama suster sama dokter di UGD yang masih bisa treat every one of us itu tuh dengan sangatlah baik ya. Karena gue sih nggak bisa kayaknya ya, itu beneran stres banget. Dan setelah itu ya udah gue dijahit, udah kayak gitu I went for CT scan. Dan puji Tuhan CT scan-nya itu bagus, kepala gue nggak retak, nggak ada penggumpalan darah, nggak ada apa-apa. Terus tinggal tunggu medical check up-nya aja guys. Jadi medical check up-nya belum keluar, doain medical check up-nya semua baik-baik aja. Mungkin ya kemarin gula darah gue lagi turun aja gitu, and everything is okay now. Terus misalnya kalau kalian nanyain gue gimana sekarang, puji Tuhan gue baik, cuman nyut-nyutan aja di area sebelah sini. Dan rasanya itu tuh kayak apa ya, kayak sedikit high gitu, kayak lu abis minum alkohol terus kayak rada bingung-bingung. Nah itu tuh kadang-kadang gue merasakan seperti itu. Dan yang gue bisa rasakan sekarang adalah lepek guys, karena gue gak boleh keramas. Nah ya bisa kelihatan kilauan-kilauan di rambut saya. I feel you moms yang gak boleh keramas selama sebulan, karena saya gak boleh keramas selama 10 hari and counting kali ya. Maksudnya gue beneran gak tahu kapan gue boleh kena air, karena gak boleh kena air. Jadi gue tuh cuman kayak sedikit-sedikit keramas di sebelah sini, tapi gue beneran gak bisa basahin semuanya karena gue takut kena luka gue yang di sebelah sini. Jadi begitu guys ceritanya. I hope it answered all of your questions. Maaf banget ya gue ceritanya kayak ngarol ngidul kemana-mana ya. Tapi itu aja sih cerita dari gue. So take care everyone, jaga kesehatan, and I'll see you in my better version kali ya. Asik. Oke, gitu aja. Dadah. Hi everyone, it's me again. I hope you are doing well wherever you are now. And I just want to give you a quick update on my head injury.
Tapi sebelumnya aku mau makasih dulu ke teman-teman sekalian atas semua doa-doanya yang aku terima di WA sama DM aku, bahkan yang sampai telepon-telepon aku. Makasih banget. It means a lot to me, and I'm sure your prayers itu contributes to my speedy recovery. Cing. Ya, jadi quick update aja sih. Aku udah lepas jahitan 3 hari yang lalu. Jadi dokter UGD bilang hari ketiga itu tuh aku harus kontrol jahitannya. Misalnya kalau jahitannya oke, semuanya perfect, tinggal tunggu lukanya kering di hari ke-7 atau hari ke-10. Cause some people take longer, some people take faster to recover gitu dia bilang. Terus ya puji Tuhan di hari ke-7 gue udah bisa remove my stitches dan gue diperbolehkan untuk mengganti perban sendiri di rumah. Jadi gue nggak harus ke rumah sakit lagi gitu loh buat kontrol-kontrol gitu. Katanya sih tinggal diolesin aja obat-obatan yang dia udah kasih, terus tinggal di perban lagi seperti biasa, karena luka gue belum boleh kena debu, belum boleh kena kotor, belum boleh kena air tentunya, dan belum boleh kena bantal secara langsung gitu, mungkin karena kotor kali ya. Anyway, gue boboknya itu tuh masih kurang nyenyak ya karena lumayan susah. Biasa gue tuh bobo kayak selalu ke sebelah kanan gitu loh. Ini kan berarti gue harus bobo ke sebelah kiri kan, atau kayak lurus aja gitu. Tapi lurus gitu kan kayak kurang enak ya. Jadi ya buat orang yang nggak biasa bobo ke sebelah kiri itu lumayan sulit menurut gue. Tapi ya thankfully everything is fine, asal lukanya cepet sembuh. Ya udah deh, nggak apa-apa, nggak bisa tidur dulu selama 7-14 hari ini gitu loh. Nah, kalau menurut foto, luka gue udah lumayan oke sih, kayak bersih gitu loh, jahitannya rapih, bahkan kayak udah sampai nggak kelihatan, kayak kulit gue udah menyatu gitu loh. Cuman kayak tinggal apa ya, scratches dikit gitu, yang makanya tetap harus diobatin sama diperban lagi gitu, karena memang ada beberapa titik yang kalau gue pegang itu tuh masih agak sakit gitu. Terus hasil CT scan gue semua bagus, puji Tuhan. Dan hasil medical check up gue nih yang memang sedikit tidak bagus. Jadi ternyata memang gue itu tuh ada anemia, dan anemia gue itu tuh masih masih di bawah rata-rata gitu. Jadi misalnya kalau buat cewek, HB yang bagus itu 12, kayak hemoglobinnya gitu. Nah, gue itu tuh 10. Jadi ya I need to work out on that, kayak makan sehat, yang bergizi, beriron gitu, punya zat besi. Terus karena med check kemarin, gue juga jadi tahu vitamin D gue tuh kurang banget, guys. Kalau vitamin D normalnya manusia itu nih, katanya tuh 30 sampai 100 gitu range-nya. Nah, punya gue adalah 13. Wow, kurang dari setengah. Bakal 30 yang lowest aja tuh gue nggak hit my lowest gitu. Dan dokternya bilang vitamin D itu tuh lumayan krusial banget sebenarnya, karena itu tuh your immune system gitu loh. Kalau imunnya nggak bagus itu penyakit-penyakit lain kan akan lebih mudah masuk gitu. Jadi vitamin D itu nggak cuman buat tulang dan gigi, apparently itu tuh buat apa ya, kayak pencegahan penyakit kanker juga lah, buat your immune system gitu-gitu. I've tried to Google about it sih, nggak ada yang bilang memang penyerapan itu tuh untuk penyerapan vitamin-vitamin yang lain gitu. Tapi ya gue percaya aja kali ya dokternya ngomong apa. Since kalau memang itu tidak benar, ya gue tetap harus ningkatin vitamin D gue gitu. Karena nanti tua gue gimana dong kalau vitamin D gue nggak bagus, berarti kan kayak tulang gue akan cepet keropos dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi kalau memang benar vitamin D itu tuh contributes a lot to our immune system, berarti selama ini nih gue tuh hidup dengan anugerah banget, guys. Karena in this unfortunate situation gitu, corona di mana-mana, bukan corona di mana-mana lagi ya, maksudnya yang kayak ya
satu dunia gitu mengalami ini, dan gue masih tetap sehat tanpa kekurangan suatu apapun sebelum head injury ini, itu tuh udah anugerah banget gak sih? Maksudnya the fact that the paper said vitamin D lu rendah, kalau emang itu ngaruh sama immune system, berarti kan harusnya gue sering sakit tuh kemarin gitu kan. Tapi apparently enggak gitu, jadi ya puji Tuhan banget sih. Terus yang lainnya oke, yang lainnya bagus, med check gue. Memang gue itu anemia aja dan gue kekurangan vitamin D. Jadi sekarang gue lagi lumayan consume a lot of vitamins, lumayan banyak, kayak ada vitamin C, vitamin D, gue lagi consume sangobion juga, terus masih consume antibiotik, obat nyeri, karena ya si head injury ini masih berlangsung gitu kan, jadi ya I have to consume all of that gitu. Terus apa lagi ya yang gue mau share? Gue itu tuh setiap kali kontrol ke UGD gitu kan. Nah, misalnya kalau teman-teman bingung, kok nggak ke dokter umum yang biasa aja? Gue juga nggak tahu sih kenapa gue nggak ke dokter umum yang biasa, karena kan gue di stage-nya di UGD, terus udah bis kayak gitu, dokter UGD-nya bilang, oh siapapun dokter jaga di sana itu tuh bisa ngecek asal ada surat kontrolnya, karena di surat kontrolnya itu kayak lumayan tertera lah yang kayak gue kenapa, nanti harus diapain, terus proses ke depannya gimana gitu loh. Tapi ya nunggu di UGD lumayan deg-degan juga sih, karena kan berbagai macam orang ya masuk ke sana, and you don't have the luxury to wait conveniently gitu. Misalnya kalau orang-orang biasa ke dokter kan lu tahu dong, oh satu pasien membutuhkan waktu 10-15 menit misalnya. Jadi misalnya kalau ada 3 pasien, lu tahu lu harus nunggu 30 menit gitu. Nah tapi kan di UGD enggak kan, dengan keterbatasan bed, keterbatasan dokter. Misalnya kalau pasien sebelum gue ada yang kenapa-kenapa dan need more attention, berarti kan I need to wait longer gitu kan. Tapi ya puji Tuhannya gue nggak ada pengalaman harus nunggu sampai lama banget sih. My maximum was only 20 minutes, karena sebelum gue itu tuh nggak tahu kenapa treatmentnya cukup lama lah, sampai dokternya tuh bisa attend ke gue, karena waktu kemarin tuh cuma ada satu dokter jaga gitu. Gila sih. Terus biaya UGD itu tuh ternyata nggak semahal itu. I'm very surprised as well. Kayak misalnya CT scan, medical check up di atas 1 juta ya wajar ya. Gue pikir kayak head stitches itu tuh memerlukan lebih dari 1 juta. Tapi apparently enggak loh, kayak si head stitches ini nih less than 1 million. Tapi obat-obatan gue guys yang mahal, kayak antibiotiknya tuh mahal banget. Terus sama anti nyerinya tuh mahal banget, kayak obat-obatan gue itu tuh di atas 1 jutaan semua gitu. Nah, puji Tuhannya gue ada asuransi, jadi asuransi can cover all of that. Nah, misalnya kalau temen-temen amit-amit nih sampai kejadian kayak gue gitu, kalian tuh ternyata tinggal minta apa ya, kayak surat klaim asuransinya gitu loh. Jadi buat nanti yang nemenin bisa minta tolong printin surat dari asuransi itu, misalnya kamu dari asuransi Allianz, Prudential, apalagi sih, gue cuma tahu 2 itu, Tokyo Marine, dan yang lain-lain gitu. Itu tuh mereka tuh punya surat sendiri untuk adminnya isi gitu loh. Jadi tinggal adminnya isi, terus stempel rumah sakit sama tanda tangan dokter yang jaga. Pokoknya semua treatment yang kalian lakukan itu tuh harus minta cap rumah sakit sama tanda tangan dokter tersebut. Jadi apapun invoice hari itu, obat-obatan yang dia prescribe, itu tuh semuanya bisa fully recovered by our health insurance gitu loh. Aku lumayan bersyukur banget sih, karena ditotal-totalin jadi lumayan mahal juga si head injury ini gitu. Tapi ya most of all, puji Tuhan aku udah sehat sekarang teman-teman sekalian. Ya, ini tinggal proses-proses akhirnya aja. Dan mudah-mudahan aku lusa udah bisa keramas ya. Aku udah gatel banget nih, beneran gak tahan. Dan I think that's all. Take care semuanya. Jangan sampai darah rendah, makan makanan yang bergizi, apalagi lagi situasinya kayak gini. So that's all for now, I guess. See you in the next video, and